Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Kelas 301 akan diadakan selama bulan Agustus sampai bulan September selama 8 sesi setiap hari Kamis via Zoom. Kelas ini khusus untuk pemimpin dan pelayan Tuhan. Dengan syarat, sudah mengikuti kelas 101 dan 201 dan sudah melayani di Sola Gracia Solo. Pendaftaran melalui Google Form yang akan dibagikan koordinator bidang. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara jemaat yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kebaikannya yang luar biasa buat kita. Mari datang segala pujian, bawa segala pujianmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini, memuji namanya Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Untuk kasih setiamu Tuhan, kami datang membawa segala pujian kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kami
kita datang kepada Bapa, katakan Dia Yesus yang baik. Katakan Dia Yesus yang luar biasa. Mau memujimu Allah kami yang hebat. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami angkat Engkau sama Dia. Mari puji nama-Nya, haleluya. Ya lama-lama ya Syekh, biar lama-lama la takaya ya Syekh.
hamba Dia. Hinalata kaya lama-lama ya sherere. Hina malama ya shekera ra 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 ra. Himana maya shakaya ra 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 ra. Datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukurmu. Hilata kaya lama-lama ya shekera. Hina lama-lama kaya ra 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 ra. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Berikan sorak-sorai terbaikmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sudah meninggikan nama-Mu yang hebat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami siap terima berkat firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan di hari ini tentunya. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, kuat dan selalu berbahagia ya. Dan di hari ini hari yang spesial karena ini adalah minggu yang pertama dan kita akan membahas satu tema yang baru yaitu fruitful life atau berbuah di dalam kehidupan kita. Nah terus terang Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang
menginginkan untuk kita semua untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Bahkan tujuan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen mengikut Tuhan adalah berbuah. Saudara boleh baca di beberapa ayat di Alkitab selalu menyatakan dan hampir banyak Alkitab mencatat bagaimana kita diibaratkan sebagai pohon yang harus menghasilkan buah. Seperti itulah Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan sesuatu. Dan buah itu tidak pernah menipu akan pohonnya. Jika saudara mau tahu pohon apel, cukup saudara makan apel saja, saudara bisa tahu pohonnya kayak apa. Ya, cukup hanya memakan satu pisang, saudara bisa memahami, oh ini buahnya, kita bisa langsung mengenal pohonnya. Nah, ada satu ayat yang bagus sekali di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 46 dikatakan seperti ini. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Lihat ayat ini. Pohon baik menghasilkan buah yang baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Lalu ayat berikutnya bagus sekali. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ada satu lagu yang cukup terkenal di masa lalu yang mengatakan tidak ada kamusnya bahwa buah semangka itu berdaun sirih. Betul gak? Pernah dengar lagu itu? Buah semangka daunnya sirih, itu gak mungkin ya. Selalu ada yang namanya hubungan antara buah dan pohon. Ayat berikutnya saya mau bacakan ini bagus sekali. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lalu ayat 46 berkata begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah ini persoalannya Tuhan menyodorkan kepada kita, ada begitu banyak orang memanggil Tuhan, Tuhan, mungkin pergi ke gereja dan banyak sembahyang dan segala macam, tapi kehidupannya tidak mencerminkan sifat Tuhan yang sejati. Tidak mencerminkan murid Kristus yang sebenarnya. Nah ini yang jadi problem, ini yang jadi masalah. Antara pohon sama buahnya beda. Makanya Tuhan menyoroti di ayat-ayat pasal 6, lalu ada ayat 43 sampai 46. Tuhan ingin bicara sama kita bahwa buah harusnya sama dong dengan yang namanya pohonnya. Nah kalau beda ada yang problem di situ. Ya. Nah saya mencatat satu statement yang saya mau saudara membaca ini ya. Jika kita berkunjung ke gedung DPR, bukan berarti kita keluar langsung menjadi anggota dewan. Betul nggak? Ya. Demikian juga kekristenan. Tidak mungkin kita masuk gereja terus keluar terus jadi orang kudus, orang suci. Saya kira nggak seperti itu. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen ternyata kehidupannya tidak mencerminkan pohonnya itu sendiri. Banyak orang kecewa, Pak. Kenapa ya orang Kristen begini-begini? Saya lebih sangat kecewa sekali kalau misalnya itu orang SGS loh Pak. Dia begini-begini, katanya kan ikut Tuhan, katanya sungguh-sungguh. Kok hidupnya kayak begini? Nah itu sama seperti yang ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa buah harus sama dengan pohonnya. Kualitas yang ditampilkan pohon lewat buah itu harus sesama dengan esensi daripada pohon itu sendiri. Intinya begini, untuk menghasilkan sesuatu, kita harus ngerti pohonnya kayak apa dulu. Nah kalau pohonnya adalah Kristus ya, dan kita adalah para carang-carangnya ini, mari kita membuahkan Kristus dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan lini, baik itu di dalam pekerjaan, sekolah atau apapun juga. Nah tapi saya sangat mengerti akan hal ini. Untuk menghasilkan sesuatu
memang tidak mudah. Untuk berbuah itu saya percaya gak gampang, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, saya mencatat begini Bapak Ibu, untuk berbuah saudara perlu bertumbuh. Dan bertumbuh itu butuh proses, betul gak? Saya ulangi, untuk berbuah saudara perlu bertumbuh. Dan untuk bertumbuh saudara perlu mengikuti proses-proses yang ada. Nah, kehidupan kita adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau. Makanya kalau kita menghasilkan buah, kita harus mengerti pribadi kita seperti apa. Ya. Pribadi kita itu seperti apa. Begitu kita mengerti pribadi kita seperti apa, maka kita bisa mengeluarkan yang terbaik yang kita punya. Karena saudara mengerti diri saudara. Mark Twain dia mengatakan satu statement yang cukup bagus sekali. 2 hal yang penting dalam kehidupan kita. 2 hari yang penting dalam hidup kita adalah ini. 1, di mana kita lahir di muka bumi ini. Betul ya? Dengan saudara lahir di muka bumi ini, saudara bisa mengerti dan saudara bisa melihat kanan kiri dan saudara bisa melihat diri saudara. Dan yang berikutnya, saudara mengenal diri saudara, mengapa saudara ada di muka bumi ini. Begitu saudara mengerti kenapa saudara ada di muka bumi ini, saudara tahu tujuan saudara di muka bumi ini, maka itu menjadi hari yang penting. Hari yang bernilai atas kehidupan kita. Cuma begini, tragedinya yang terbesar adalah kita tidak pernah mengerti mengapa kita ada. Mengapa kita ada di situasi seperti ini. Dan sampai akhirnya kita tidak mengerti tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saya mau tunjukkan beberapa ayat sebentar. Sebelum saya masuk ke poin khotbah saya cuma mau mengarahkan begini loh Bapak Ibu. Poin saya adalah begini. Saudara adalah benih yang penting. Saudara adalah benih buah yang berkualitas. Yang harusnya saudara mengeluarkan itu dalam kehidupan saudara. Ya, saya mau tunjukkan ini beberapa ayat sebentar ya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini. Sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berkata begini, hendaknya engkau beranak cucu, penuhi bumi dan berkuasalah. Itu 3 kata kunci yang cukup penting. Nah, dalam bahasa Inggris bagus banget, fruitful, ya. Hendaknya engkau fruitful, beranak cucu dipakai kata fruitful loh. Berarti Tuhan pengen sejak dari kejadian, Tuhan sudah rindu kita berbuah banyak. Tuhan memakai kata fruitful, bukan successful. Banyak orang mengejar successful, tapi lupa untuk jadi fruitful. Successful sama fruitful sesuatu yang beda. Sukses bisa buat diri kita sendiri. Tapi kalau fruitful itu kita berbuah bukan untuk diri kita lagi. Tapi buat orang lain dan bukan untuk diri kita tetapi untuk Tuhan saja. Dalam Message Bible dikatakan prosper, produce ya. Hendaknya engkau makmur, hendaknya engkau menghasilkan sesuatu. Wow. Dalam King James bagus sekali, be fruitful, multiply. Jadi inilah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan pengen agar saudara menghasilkan buah. Buah yang apa? Tentu buah yang maksimal, buah yang terbaik. Karena saudara ada bersama dengan Tuhan. Dan benih yang Tuhan taruh di hati saudara adalah benih yang terbaik. Makanya saya minta bulan ini mari kita menjadi orang yang bisa memproduce, menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mengapa sih? Mengapa Tuhan pengen kita menghasilkan yang terbaik? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Dalam hal apa Bapa dimuliakan? Kita berkata gini, jika kamu berbuah banyak. Ya, 1, Bapa dimuliakan. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Bapa dimuliakan, Tuhan Yesus itu senang dan bahagia. Nah, saya mau share ini Bapak Ibu. Jika kehidupan kita harus berbuah, sudah seharusnya
kita menghasilkan buah yang maksimal. Karena apa? Karena ini taruhannya nama Bapak kita di surga. Ya. Makanya kehidupan Kristen harus menjadi kehidupan yang mencerminkan Kristus di dalam hatinya, lalu dikeluarkan lewat perilaku, perbuatan, perkataan. Nah, itulah fruitful life. Bagaimana Kristus tampil di hati kita dan orang melihat hebatnya Yesus yang di hati kita dan dalam hidup kita. Jadi jangan sekedar kita bertumbuh asal-asalan, mengeluarkan buah juga asal-asalan, enggak bisa. Karena saudara udah melekat pada pokok anggur dan saudara ada benih unggulan, bahkan ada Kristus dalam hati saudara. Makanya kita enggak bisa mengasihi yang terbaik, harus yang terbaik. Nangkep ya, sampai di sini nangkep dulu Bapak Ibu. Ya. Satu kali saya jalan-jalan sama Lani. Ini dulu Bapak Ibu. Karena laptop saya waktu kecelakaan itu kan agak sedikit peok gitu. Dibuka udah rusak udah. Untung data bisa diselamatkan. Kami jalan-jalan. Mau cari laptop, ceritanya seperti itu. Waktu kami jalan-jalan cari laptop, ada banyak laptop. Ya. Lalu istri saya ngomong gini, kamu beli laptop, ingat kebutuhanmu. Jangan karena gaya, karena pengen yang simple, yang murah-murah, kebutuhanmu tuh apa. Lalu coba kami lihat-lihat begitu dan ada satu laptop yang saya memang senang. Tapi harganya memang selangit begitu. Tapi saya suka itu karena buat proses bekerja cukup menolong sekali. Nah, berkali-kali, tanya sama istri, berkali-kali kami pergi ke outline toko ini. Kami tanya, terus semua perangkat-perangkatnya, terus kami pulang. Kedua kali kami ke sana di toko yang berbeda tapi merek yang sama, di mall yang beda. Ujung-ujungnya kami pulang dengan cuma membawa brosur dan harapan. Yang ketiga kami datang lagi, kami tanya-tanya lagi. Sampai akhirnya istri saya ngomong gini, kamu tuh mau jadi beli atau enggak? Ya pengen tapi harganya. Ya enggak apa-apa lah kalau misalnya kamu butuh, ya udah dibeli. Nah puji Tuhan punya istri yang sangat mendukung dan mengerti kebutuhan kerja begitu. Dan akhirnya kami putuskan oke, kami ambil. Saya tuh kalau beli barang yang cukup mahal kan harus lama mikir, doa karena kebutuhan juga banyak segala macam. Ya akhirnya kami putuskan beli begitu. Dan begitu saya beli dengan merek Apple MacBook. Saya kaget setengah mati karena begitu saya kerja menggunakan itu, semua fasilitas saya terkejut sekali. Karena saya tidak pernah pakai barang yang model kayak begitu. Saya pikir kalau mau ngeprint, saya perlu install dulu printnya apa. Ternyata gak perlu. Semua data udah di sana, tinggal dicolokin aja. Ini laptop udah cari datanya sendiri dengan berangkas segala macam yang ada. Oh ini printnya ini langsung ditembak, tinggal oke, bisa ngeprint. Wow, gak perlu nginstal, nih yang paling saya suka adalah gak ada virus sama sekali. Dan pasti original, itu yang saya suka begitu. Nah ini yang saya mau share Bapak Ibu. Setiap harga ada rupa, betul nggak? Ada rupa, ada harga, ada rupa. Orang berani bayar mahal karena ia berharap mendapat lebih dari apa yang diharapkan. Betul atau tidak? Saya bayar itu mahal untuk apa? Saya kerja bisa cepat, ya. Saya kerja bisa 3-4 kali lipat dari laptop istri saya. Dan amazing luar biasa. Dan memang ada harga, ada rupa. Nah bayangkan ya, kalau Tuhan punya saudara, saya ulangi. Kalau Tuhan punya saudara, Tuhan juga pengen kau menghasilkan produk sesuai dengan label anak Allah. Di mana Yesus ada pada saudara semuanya. Begitu dipakai ternyata lelet, dipakai ternyata hang. Ini beli mahal sehingga kita tuh mempermalukan pabrik kita yang ada di sana. Nah orang Kristen tuh harusnya memuliakan nama Bapa yang di surga ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya mau kasih contoh Mazmur 119 ayat 14.
dikatakan seperti ini. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bahasa NLT-nya bagus banget. Wonderfully complex. Wow. Wonderfully complex. Saudara, itu wonderfully complex, komplit. Mau cari apa aja, saudara, itu bibit unggulnya Tuhan. Saya mau ngomong, kita itu orang spesialnya Tuhan. Mau cari apapun ada pada saudara. Wonderfully complex. Wah, aku bersyukur jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 16 dari Message Bible dikatakan begini, matamu telah melihat substansi tak berbentuknya aku. Dan di dalam buku Anda semuanya telah ditulis hari-hari yang ditetapkan bagi Anda. Ketika belum semuanya jadi, saudara udah dicatat dan ditulis, dan Tuhan punya penetapan yang indah dan hebat atas kehidupanmu. Jadi kalau Tuhan punya ketetapan yang hebat buat kita, mari kita menghasilkan sesuatu yang hebat. Saya ulangi, kalau Tuhan punya sesuatu yang hebat, mari keluarkan sesuatu yang hebat dari saudara. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Saya mau bacakan dalam 1 Petrus, dikatakan begini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Saya ulangi. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kata sia-sia ini diterjemahkan cara hidup yang kosong, tidak berguna, atau tidak berharga. Itu dalam teks terjemahan yang lain. Kata sia-sia dalam bahasa Yunani dipakai kata mataios, yang artinya unproductive atau unreal. Artinya bahwa kita itu sebetulnya dulu dalam dosa, orang kalau dalam dosa gak menghasilkan apa-apa. Unproductive, mataios, sia-sia semua. Apa yang kerja, apa yang dilakukan sia-sia semuanya. Nah, kata sia-sia itu bahasa Inggrisnya katanya dipakai kata vain. Memiliki arti sama dengan fruitlessly atau tanpa hasil. Gak berbuah sama sekali, mandul. Wow, berarti orang yang di dalam dosa pasti ada kemandulan dan tidak melahirkan apa-apa. Saya mau rindu nih Bapak Ibu, bulan ini mari lahirkan sesuatu buat Tuhan. Saya tidak tahu apa, tapi mari kita berencana, kita berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, maumu apa? Biar izinkan aku di waktu ini, aku bisa menghasilkan sesuatu. Maaf, gak ada urusannya saudara udah tua. Alkitab berkata, walaupun sudah tua, tapi tetap berbuah makin gemuk dan segar. Betul gak? Alkitab berkata seperti itu. Masa tuanya pun masih bisa berbuah. Ya, saya bisa kasih contoh banyak tentang orang-orang yang menghasilkan sesuatu. Cuma ada 3 poin yang saya mau share kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa berbuah. Dan apa itu buah yang perlu kita hasilkan. Poin yang pertama, pelajaran yang saya garis bawahi sebagai landasan kita masuk bulan yang baru. Pertama, buah adalah tanda pertumbuhan kedewasaan kita. Berbuah adalah tanda kita bertumbuh menjadi dewasa. Tujuan kehidupan kita, Bapak Ibu, tujuan kehidupan kita bukan sekedar untuk bertumbuh, tetapi harus sampai berbuah. Saya ulangi, Tuhan pengen agar kita pengen bertumbuh, enggak. Tapi Tuhan pengen agar kita sampai menghasilkan buah. Ya, jangan cuma berkata, aku di gereja sini aku bertumbuh kok Pak, aku bersyukur. Loh, jangan cuma bertumbuh tok, harus menghasilkan buah. Ya. Nah, kedewasaan itu memang melatih kita bertanggung jawab. Pada saat kita dewasa, kita pasti menghasilkan sesuatu. Ya, betul nggak? Seperti buah. Makanya orang yang berbuah pasti dewasa.
Orang yang tidak pernah berbuah pasti jadi anak-anak. Nah, untuk berbuah saudara perlu bertumbuh. Dan untuk bertumbuh saudara perlu untuk tertanam. Betul gak? Bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara jalan-jalan terus? Ada itu. Pohon dicabut sana, cabut sini, pindah-pindah sana dan tidak pernah ditanam. Saya percaya lama-lama akan mati. Ya. Sesuatu yang bertumbuh harus perlu ditanam. Ditanam itu memang gak enak. Saudara nyokol di suatu tempat, kalau ada apa-apa perlu digunting, perlu dibersihkan, memang gak enak. Orang lain bisa lari sana lari sini, sementara saudara tertanam di situ terus. Tetapi yang tertanam itu pasti akan dirawat. Betul gak? Oleh petaninya. Petani ini akan mencangkul, memupuk semuanya. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, mari kita bertumbuh dan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Butuh kedewasaan untuk berbuah. Makanya kalau saudara berbuah, pasti saudara menghasilkan sesuatu dan saudara menjadi orang-orang yang dewasa. Ya. Kedua. Berbuah artinya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saya ulangi nomor 2. Berbuah adalah cara kita menjadi berkat buat sesama kita. Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku gak tahu. Itu kata Paulus. Paulus kalau mau pilih hidupnya sendiri ya. Dia pengen yaudah cepat mati masuk surga. Tapi Alkitab berkata, kalaupun aku suruh memilih, aku mau memilih untuk memberi buah. Luar biasa. Buah itu tidak dinikmati oleh sang pohon. Tetapi buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Ada enggak pohon yang menikmati buahnya sendiri? Enggak ada Bapak Ibu. Orang mau petik dia tetap berbuah. Ada buah yang minta persenan sama petaninya? Enggak ada. Petaninya mau melupakan kek, mau nyiram atau enggak, dia tetap berbuah. Itu pohon yang saya kira menjadi pelajaran yang begitu indah, begitu luar biasa. Buah tidak menikmati dirinya, tapi justru waktu dia berbuah, dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Bukankah gereja SGS punya slogan kuat dan jadi berkat? Betul gak? Makanya bulan ini mari kita menghasilkan sesuatu. Ya. Ini saya merenungkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Semakin banyak buah dalam satu pohon, kadang semakin beban yang dipikul menjadi berat. Betul gak? Coba lihat di gambar itu. Ada satu pohon, buahnya banyak dan itu berat semua. Saya percaya ranting itu akan turun ke bawah. Kenapa? Gak kuat menyangga buah itu sendiri. Nah, disitulah yang Tuhan mau. Kadang-kadang memang berat saat kita mau menghasilkan buah-buah kehidupan kita. Berat. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tetaplah berbuah. Ya, membesarkan anak, melayani, bekerja, keluarga. Saya kira buah-buah yang kita hasilkan itu kadang-kadang banyak dan itu berat buat kita. Tapi tetaplah berbuah. Kenapa? Karena waktu saudara berbuah, ini penting sekali. Waktu saudara berbuah, kau akan menemukan tujuan hidup. Bahkan kau akan berbahagia saat saudara bisa nolong orang lain. Betul loh Bapak Ibu. Saat saudara bisa menjadi berkat buat orang lain, kadang-kadang kita bisa ketagihan. Betul loh. Saat saudara bisa memberi, kapan lagi ya aku bisa memberi ya? Kapan lagi ada kesempatan tiba-tiba seperti itu? Itu yang nomor 2. Nomor 3 yang terakhir. Berbuah adalah kunci untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang nomor 3.
Makanya Tuhan menghendaki saudara berbuah dalam rangka apa? Udah pasti kalau berbuah jadi berkat buat orang lain. Betul gak? Saudara keluarkan buah, buahnya dipetik, dimakan orang. Orangnya senang merasakan buah dari saudara. Itulah kehidupan kekristenan yang sejati. Dan yang ketiga ini yang saya suka. Waktu kita berbuah, kita serupa loh sama Kristus. Matius 12 ayat 33 dikatakan begini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik juga buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Gimana cara orang dunia kenal Yesus? Lewat hidup saya dan saudara. Lewat karya yang kita ciptakan. Lewat apa yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Nah repotnya pohonnya Yesus. Tapi buah-buahnya saya dan saudara tidak mencerminkan pribadinya Yesus. Omongan kita, sikap kita. Kita yang masih dalam tanda kutip ya masih berbuat dosa dan jahat. Saya tulis ini di CD. Sorry, boleh lihat ya. Buah adalah duplikasi dari pohon yang ada. Saya ulangi. Buah adalah duplikasi pohon yang ada. Kalau saudara lihat batang dan daun pohon mangga itu hampir sama. Betul ya? Mangga apapun batangnya kayaknya kayak gitu aja ya. Daun-daunnya pohon mangga tuh kayak gitu aja. Tapi begitu saudara lihat buahnya, saudara bisa tahu. Oh ini arum manis, oh ini mana lagi, oh ini cangkir, ini golek, oh ini mangga apel. Amazing, ada banyak mangga loh. Tapi kalau kita lihat daunnya, kita nggak bisa bedain. Tapi begitu lihat buahnya, baru bisa bedain. Lihat orang Kristen di gereja, lihat KTP orang Kristen. Gak bisa membedakan. Tapi begitu kehidupan sehari-hari di jalan memutuskan sesuatu, cara nganu duit, cara marah, cara nangani sesuatu, baru kelihatan dia mangga golek atau arum manis. Betul gak? Ayo, itu mangga Bapak Ibu. Saya tunjukkan satu pohon, pohon durian. Pohon durian lebih lagi. Pokoknya kalau buah berduri pasti durian. Ntar dulu, durian apa? Ada montong, ada petro, lalu ada mimang, lalu ada yang lainnya juga. Bahkan kalau di Kalimantan, ada pengkawai, ada kalih, ada lahung, lalu ada karantungan dan macam-macam. Dan itu ada yang merah, ada yang orange. Nah durian yang mana? Saudara gak bisa lihat semua pohon berduri itu durian. Buka dulu, lalu taruh jari saudara, lalu leletin, lalu masukkan ke mulut saudara. Nah ini durian nih. Oh ini kayak gini nih, ini tipe yang ini nih. Sama dengan orang Kristen. Mau tahu Kristen yang sejati? Mau tahu murid Kristus yang sejati? Mari kita jadi seperti Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Saya tantang Bapak Ibu sebelum saya closing. Mari miliki DNA Kristus dalam hidup kita. Mari menjadi murid Yesus yang serupa dengan Yesus. Kalau pohonnya mana lagi, hasilkan mana lagi. Jangan mana tahan atau mana mentah. Betul gak? Kalau pohonnya Yesus, kita carangnya lahirkan buah-buah seperti DNA-nya Yesus. Saya mau tutup dengan kata Kristen. Kenapa di abad pertama murid-murid Yesus disebut Kristen? Karena perilaku mereka seperti Yesus. Kasihnya, harapannya, cara dia berkorban, cara dia bicara. Sampai orang berkata, ini kok kayak Yesus ya. Kayak Kristus, baru muncul kata Kristus, lalu terselip muncul kata Kristen. Duplikasi sebetulnya. Sebetulnya tuh dulu tuh nama Kristen tuh kan ejekan. Tuh Kristen tuh kayak sekte gitu. Kristen ejekan.
ejekan bahwa dia adalah pengikut sektenya Yesus gitu. Tapi itu menjadi sebuah agama hari ini. Tapi biarlah itu sebetulnya menjadi trigger, pemicu buat kita untuk kita mau berkata, saya mau serupa dan segambar dengan Kristus karena saya murid Yesus. 3 poin hari ini biar menajamkan dan mengawali sebuah musim baru di bulan Agustus ini. 1, berbuah adalah tanda kita mau hidup menjadi orang yang dewasa. 2, berbuah adalah cara kita menjadi berkat bagi sesama. Cara saudara menjadi berkat gak ada yang lain. Berbuahlah. Anak-anak dengar baik-baik. Bagaimana kau bisa menjadi berkat buat orang tua? Berbuahlah. Para pegawai, bagaimana kita bisa diberkat buat atasan? Berbuahlah. Saudara pelayan Tuhan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Berbuahlah dalam pelayanan. Berbuah, aku udah berbuah Pak, berbuah makin banyak. Sudah tuh makin banyak, sudah tuh buah tetap sekarang. Buah tetap tuh maksudnya gini, kalau saya mati ada Yotam yang muncul, 100 Yotam yang akan muncul di SGS. Itu buahnya tetap. Teman-teman yang melayani tadi pulang ke rumah Bapak, ada ndak orang sekapasitas kita yang tinggal dan mengerjakan tugas-tugas kita lebih hebat daripada kita. Itu buah tetap. Saya berdoa bulan ini menjadi bulan kita bisa melahirkan menjadi orang yang produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita menyiapkan perjamuan suci kita masing-masing. Saudara boleh ambil, saudara boleh bagikan kepada anggota keluarga masing-masing. Dan saudara bisa langsung membuka untuk rotinya. Setelah ini kita akan mulai perjamuan suci. Kita menyanyi refrennya saja ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat saja. Terima kasih Tuhan. Pakai kami untuk berbuah. Pakai kami untuk berbagi kepada orang lain. Untuk mengasihi orang lain, bahkan melakukan hal-hal yang baru, bahkan melakukan hal yang terbaik yang belum pernah kami lakukan. Malu rasanya kalau kami menjadi orang-orang biasa. Malu rasanya kalau kami tidak bisa melahirkan sesuatu yang hebat. Karena ada sesuatu yang hebat, ada DNA duplikasi yang hebat yang Tuhan sudah taruh di hati kami. Bawa kami Tuhan masuk lebih lagi di bulan ini. Kami berjalan dalam standar. Mari Bapak Ibu silakan mengangkat roti di atas kepala kita dan kita mau berdoa. Sama seperti Tuhan, saat kau akan diserahkan malam itu, engkau mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah menjadi peringatan akan aku. Kami percaya tubuh yang kau berikan, kami makan dan menjadi kekuatan buat kami. Kami yang lemah, kami akan berkata kami kuat di dalam Engkau. Kami yang sedang tidak mampu, kami melihat ada pintu yang terbuka bagi kami. Ada sejuta harapan bagi kami.
Kami yang udah tidak ada harapan untuk kami bisa bertumbuh dan bahkan berbuah susah. Kami percaya di bulan ini kami melihat karya kuasa Tuhan bekerja hebat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan kita sambil mengucap syukur buat kasih anugerahnya yang besar. Malam waktu engkau diserahkan, sebelumnya kau berperjamuan dan makan bersama, dan kau mengangkat cawan itu dan kau berkata, minumlah menjadi peringatan akan aku. Kita percaya waktu kita minum akan cawan yang berisi anggur yang lambang darahnya, kita percaya ada kuasa, kita percaya ada mujizat, kita percaya ada pengampunan dosa, kita percaya ada pengharapan, kita percaya ada kehidupan yang kekal dalam korban Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit berkata aku sembuh. Kalau aku minum dan aku percaya ada pemulihan dalam segala sesuatu. Darahmu saja yang memulihkan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Makasih Tuhan, makasih. Saya beri waktu barang beberapa saat Bapak Ibu boleh berdoa, menyerahkan rencana agenda 1 bulan ini di bulan Agustus. Saya percaya ada banyak rencana, ada banyak agenda-agenda yang akan kita buat, keputusan-keputusan yang kita buat. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan bulan ini kami mau berbuah untuk-Mu. Kami mau menghasilkan sesuatu untuk-Mu. Dan kami tidak mau main-main lagi. Dalam nama Yesus mari kita berdoa. Silakan Bapak Ibu berdoa. Kami percaya Tuhan kekuatan-Mu nyata bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu. Kami tidak sendiri, Tuhan selalu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa kasih setia-Mu nyata. Kami berdoa biar bulan ini menjadi bulan yang tak terlupakan karena ada banyak karya-karya bahkan kehebatan yang akan keluar. Ide-ide yang brilian, ide-ide produktif yang hebat. Tiba-tiba kami bisa menembus tanpa batas. Tiba-tiba kami yang tidak berbuah selama ini, tiba-tiba ada buah yang kami hasilkan. Ada sesuatu masa depan yang dihasilkan. Bahkan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak egois lagi, tapi kami fruitful life, menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati usahamu, diberkati daganganmu, diberkati kesehatan Bapak Ibu yang ada di rumah. Engkau yang tidak bisa ke gereja dan ibadah seperti saudara-saudara lain. Kadang-kadang ada kerinduan dan keiri hatian, kami mau ibadah tapi kenapa? Tapi Tuhan hari ini hadir bagimu. Tuhan hari ini bersamamu hari ini, memberi kekuatan, memberi kuasa, bahkan mujizatnya tersedia bagimu. Pulang dan terima berkat kasih anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menjawab doamu, menjadi doa yang berkuasa di bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kemenangan, terima pemulihan, terima jawaban, terima kesehatan dan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. God bless dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.